ketika dia mau jadi duta MUI, ampun, gimana alurnya gitu kan, makanya mulutnya nggak bisa ngerem gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya MUI sudah mengklarifikasi bahwa menyatakan itu tidak benar ya. Hola netizen yang tercinta, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menepis kabar akan menjadikan Oklin Via sebagai duta MUI. MUI menyatakan bahkan tidak pernah membahas rencana menjadikan Oklin Via sebagai duta. Kiai Kholil menegaskan MUI tidak pernah memberikan penghargaan duta MUI kepada Oklin Via yang tersandung video viral kontroversial berupa konten menjilat es krim. Oklin Via ramai dibahas hingga dikecam karena membuat konten tidak pantas di akun media sosial memperagakan menjilat es krim dengan berjongkok di depan anu seorang pria. Konten tidak pantas tersebut dilakukan Oklin Via dengan menggunakan hijab yang merupakan salah satu identitas wanita muslim atau muslimah. Kiai Kholil mengaku kecewa terhadap cara figur publik tersebut dalam membuat konten. Dia berharap masyarakat Indonesia khususnya Oklin Via lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak sembarangan menyebarkan konten ke publik. Dia kembali menegaskan bahkan MUI tidak pernah membahas Oklin Via untuk dijadikan duta MUI. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapat banyak pertanyaan, begitu juga web Majelis Ulama Indonesia banyak yang tabayun berkenaan dengan Oklin Via yang akan menjadi duta Majelis Ulama Indonesia. Saya tegaskan bahwa di Majelis Ulama Indonesia tidak pernah berpikir, jangankan pernah memutuskan untuk menjadikan Oklin Via sebagai duta Majelis Ulama Indonesia. Kami tidak ada sama sekali berinisiasi berpikir untuk menjadikan Oklin Via sebagai duta Majelis Ulama Indonesia. Meskipun tentunya saya menghargai atas taubat, penyesalan dan koreksinya terhadap dirinya yang telah menggunakan media sosial kurang baik dan kurang memberikan pencerahan atau bahkan mungkin menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ini menjadi pelajaran kepada Oklin Via agar besok-besok itu menggunakan media sosial lebih cerdas, lebih memberikan nilai kebaikan, karena efeknya kadang-kadang tak terkira seperti yang dirasakan sekarang ini sampai ada yang melaporkan ke pihak terkait untuk menegakkan hukumnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Aku anak sehat, negeriku enggak, karena MUI rajin dan cermat. Selama Oklin ngonten selalu diberi ASI, asupan bergizi, dan duta MUI. Bercanda. Bapak mending diem aja ya, udah stop. Tidak usah ngasih saran yang aneh-aneh. Jadi duta MUI lah. Kenapa tuh apa-apa tuh harus jadi duta? Kenapa sih? Kenapa pak? Terus udah gitu kayak gak ada orang lain aja yang bisa jadiin duta MUI gitu ya kan? Lagian kalau misalkan dia nanti biar lebih kreatif lagi, biar bisa bermain sosial media lagi. Dari dulu dia personal brandingnya emang kayak gitu. Siapa suruh gitu. Terus giliran sekarang dilaporin baru kayak gitu. Udah diem aja deh. Kalau bener sampai jadi duta MUI, gue bener-bener gak habis pikir, sumpah. Kayak orang lain aja, cok. Wow, segila itu ya negara kita. Seorang Oklin Via yang bikin konten yang gak pantas dilihat, gak pantas ditonton, pakai kerudung, tapi masih memakai baju ketat, memperlihatkan lekukan perhiasannya, tapi dibilang menjadi inspirasi buat anak muda zaman sekarang, terus mungkin akan diangkat menjadi duta MUI. Luar biasa sih. Bukankah di Indonesia ini masih banyak wanita-wanita muslimah yang sangat pantas dan sangat menginspirasi wanita-wanita muslimah lain? Ini apa sih? Dia aja tidak bisa memuliakan kerudung itu dan masih nggak paham tuh berkerudung sesuai syariat Islam itu seperti apa. Tapi kenapa seperti ini? Ini kacau banget sih, serius. Koko bingung deh sama orang zaman sekarang ya. Udah tahu orang itu salah, bukannya kita suruh memperbaiki dan berkerudunglah sesuai syariat Islam, tapi malah diberikan sebuah kebanggaan, sebuah contoh yang baik buat wanita-wanita muslimah lain. Good, gila. Jangan sampai ke depannya masih ada duta-duta lain nih sengaja membuat kesalahan agar diangkat menjadi duta ini, duta itu. Tolong banget. Jadi gimana nih setelah
mendengar headline judul beritanya gitu ya. Kalau saya ya, berdoanya semoga ini salah, semoga ini cuma hoax, semoga ini nggak benar beritanya gitu. Karena memang tadi pagi saya scroll TikTok gitu ya, saya baca ada berita ini sama dan saya mikirnya gini, karena berita-berita di kita ini kan kebanyakan hoaxnya ya, kebanyakan ya dilebih-lebihkan gitu ya. Jadi saya mikirnya bahwa oh ini mungkin hoax, mungkin salah kaprah gitu ya. Cuman memang ada kata-kata dari nggak tahu ada orang yang bilang dia pas diwawancarain itu menginspirasi, entah menginspirasinya itu dalam hal apa saya nggak terlalu detail ya ngelihat videonya. Tapi kalau dilihat dari headline beritanya ada kata-kata menginspirasi di sini. Jadi yang saya ingin pertanyakan bahwa inspirasi seperti apa yang Anda inginkan dari sosok ini gitu ya. Karena lo tahu sendiri lah ya, kasusnya karena apa, konten-kontennya apa. Apakah ingin menginspirasi tutorial cara makan es krim yang benar, tutorial cara nge-gym yang benar gitu ya. Itu yang diinginkan apa gitu ya. Saya berharapnya berita ini bohong, hoax itu aja. Karena kalau misalkan ini benar, malu saya mencoreng. Entah kenapa saya ngerasa malu aja gitu. Karena negara kita ini kayak mudah banget untuk ya orang bermasalah langsung jadi duta. Tentang misalkan orang terjerat narkoba langsung duta narkoba gitu ya. Kesalahan ini langsung duta ini langsung duta ini gitu. Kayak nggak ada filternya sama sekali gitu ya. Padahal masih banyak orang-orang di luar sana yang memang pantas menyandang duta ya, duta. Ya, kalau menurut saya duta itu menggambarkan sosok yang sesuai dengan apa, misalkan narkoba ya dia anti narkoba, dia menyuarakan terkait larangan narkoba misalkan seperti itu, yang menginspirasi, ya itu yang dinamakan inspirasi. Nah ini saya berharap ke depan sosok ini akan baik ke depannya, mulai bahwa ini titik balik dia. Saya berharap seperti itu. Tapi kalau untuk duta saya tidak setuju. Menurut saya ya, nggak tahu kalau misalkan menurut bapak-bapak yang memilih dia menjadi duta gitu. Semoga berita ini salah, karena kalau benar bahwa jangan heran kalau negeri kita dibilang negeri Konoha gitu. Jangan bilang bahwa jangan marah kalau misalkan orang-orang di Indonesia tidak lagi kebanyakan ya tidak memandang apapun itu, karena sangat sulit di kita untuk mendapatkan suatu inspirasi, mendapatkan suatu hal yang memang pantas kita konsumsi, contoh yang baik ya. Kalau misalkan ini menjadi berita yang benar ya, saya harap gitu ya, saya harap berita ini salah, itu aja deh ya, semoga salah. Apaan sih ini? Astagfirullahaladzim, nyebut. Ini hoax ya guys, ini hoax. Jangan kalian percaya sama info ini. Pertama, ini adalah hoax atau penipuan. Jadi kalian jangan percaya sama berita-berita asal kayak gini. Yang kedua, dengan adanya berita ini berarti udah meng-underestimate-kan MUI. MUI nggak akan semudah ini mengangkat brand ambassador atau duta yang modelnya kayak gini. Nggak akan mungkin guys. Yang ketiga, ini pentingnya riset atau cari literasi yang bagus. Jangan sampai kita mudah percaya sama berita-berita hoax atau berita-berita yang nggak jelas kayak gini. Semoga nggak ada lagi lah yang ngaku-ngaku jadi duta MUI atau segala macem. Karena nanti akan menurunkan kredibilitas suatu lembaga. Padahal ini adalah berita tipu-tipu atau berita hoax. Semoga informasi ini bermanfaat. Share deh ke teman-teman kalian ya guys. Dipikir-pikir kayaknya aku perlu speak up. Sekaligus aku pengen ngajak juga buat teman-teman untuk membuka mata melihat kebenaran. Berita tadi itu cukup ramai. Bahkan yang komentar di video itu tuh ada 16.000 orang kalau nggak salah. Karena si bapak-bapak yang tadi pakai kacamata itu bilang kalau misalkan Oklin akan dijadikan duta MUI. Nah, sebenarnya kejadian Oklin yang es krim yang kemarin itu kan udah sempat ramai dan ditangkap kalau nggak salah beritanya itu Oklin tuh ditangkap. Tapi kemudian pas tadi bapak-bapak itu ngomong kalau misalkan dia tuh kontennya itu menginspirasi, bahkan akan diangkat jadi duta MUI. Dan kebenarannya bukan seperti itu guys. Pada kenyataannya MUI itu nggak pernah terfikirkan atau bahkan memutuskan buat Oklin jadi duta MUI. Nggak pernah terfikirkan seperti itu. Pertanyaannya, siapa bapak-bapak yang pakai kacamata itu? Kenapa membawa nama MUI? Dengan video Anda yang jadi ramai itu, nah akhirnya jadi itu para netizen kebingungan. Loh kok begini, loh kok begitu? Ingat ya teman-teman semua, kenyataannya tidak seperti itu. Yang harus kita pertanyakan nih siapa nih bapak-bapak ini? Jadi menodai, mungkin bisa menodai ya, bisa dibilang menodai nama MUI jadinya.
Oke, Wallahualam bishawab. Tapi sumpah gue nggak tahu kalau MUI udah klarifikasi lo beneran loh. Bukan ngada-ngada nih. Gue taunya tuh kenapa bikin video sebelum ini, karena gue lihat pengacara si Oklin bilang kalau kalau Oklin mau jadi duta MUI. Kan gue kaget. Cara gue anti Oklin ya Wak, ya kan, anti yang sejenis-jenis Oklin gitu. Jadi ketika dia mau jadi duta MUI, ampun, gimana alurnya gitu kan, kayak mulutnya nggak bisa ngerem gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya MUI sudah mengklarifikasi bahwa menyatakan itu tidak benar ya. Yalah, ya nggak mungkin kok jadi duta MUI, siapa dia? Berarti ini emang si pengacaranya nih kurang ajar ya, giring-giring opini masyarakat biar percaya sama omongan si pengacara ini, ya kan? Terjebak kan gue. Berarti yang bikin fitnahan ini, hoax ini pengacaranya. Kacau nih pengacara. Klien sama pengacara sama aja, kagak punya otak. Gile apa ya? Berarti lu sama pengacara lu datang ke MUI, ketok-ketok tuh pintu MUI minta pertolongan nih kan? Tahu gak lo? Makanan aja, makanan nih diriset dulu sama MUI. Halal nggak, layak nggak nih buat umatnya, buat umat agama Islam ya kan? Ya lu diriset dulu sama MUI. Ya kali mau main dekeng-dekeng MUI. Siapa lu, Clean? Ampun, tar ketir kan lo. Kemarin lo ketawa ketiwi ya di podcast orang-orang menyatakan hal yang lo lakukan adalah hal biasa. Giliran udah ada yang ngelaporin, langsung ya ketar-ketir cari pengacara ke MUI. Mau ngapain lu? Jelas-jelas sudah menyoreng nama agama gue dengan perlakuan lo. Apa juga yang bisa ditunjukin, dibanggain juga kagak ada. Sampai pengacaranya bilang, MUI sampai bilang ini adalah bentuk kebanggaan. Apanya yang bentuk kebanggaan? Allah, mencoreng yang ada lu. Pindahin sana, jangan di negara Indonesia, pindah, out, deportasi. Tujuan MUI dibuat untuk mengawal penganut agama Islam, untuk mendidik lebih baik agama Islam. Banyak tujuannya. Gak mungkin tujuannya untuk menjadikan lu duta MUI. Gila-gila duta lu. Ampun. Udah Clean, udah cepet pakai baju oranye deh, ya kan? Dah.